Shalom Bapak-bapak, Ibu-ibu dan saudari-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Salam sejahtera bagi kita semua, semoga berkat Tuhan melimpah kepada kita. Bapak-bapak, Ibu-ibu dan saudari-saudaraku, salam jumpa dengan kami dari channel Anak Bunda. Channel Anak Bunda ini baru saja diaplikasikan atas dasar kerinduan kita terhadap sosok seorang bunda, yakni Bunda Maria. Bunda Maria ini bagi kalangan umat Katolik sangatlah dihormati, karena penghormatan kita kepada Bunda Maria tidak terlepas dari penghormatan kita kepada Tuhan Yesus. Selain itu juga, penghormatan terhadap Bunda Maria ini berlandaskan pada firman Tuhan Yesus, yang tertulis di dalam Injil Yohanes 19 ayat 26 sampai dengan 27, demikian firman Allah berbunyi. Ketika Yesus melihat ibunya, dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada muridnya, "Inilah ibumu," dan sejak saat itu murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Sesuai dengan apa yang telah difirmankan oleh Tuhan Yesus, di dalam bacaan Injil Yohanes tersebut, ketika para murid menerima ibunda Yesus dengan penuh sukacita, maka mereka bertanggung jawab menjaga ibunda Yesus, yakni Bunda Maria. Tidak hanya itu, penerimaan Bunda Maria di dalam rumah murid-murid Yesus memiliki dampak yang begitu besar, hingga saat ini. Bunda Maria pun menjadi penguat bagi murid-murid Yesus, yang setia menemani dan mendampingi para murid hingga hari kebangkitan, sampai Tuhan Yesus naik ke surga. Selain Bunda Maria menjadi penguat bagi murid-murid Tuhan Yesus, Bunda Maria pun menjadi penguat bagi pengikut-pengikut Yesus yang lainnya hingga saat ini, khususnya bagi umat Katolik. Maka tidaklah heran, jika umat Katolik begitu mencintai dan memuliakan Bunda Maria hingga layaknya seperti ibundanya sendiri. Bunda Maria adalah seorang sosok wanita yang suci dan tak bernoda, sehingga dia dipercaya oleh Allah Bapa untuk sebuah karya keselamatan bagi manusia. Dari rahimnya lah terlahir firman Allah yang hidup, yang menjelma menjadi manusia, yakni Yesus Kristus, Putra Allah. Ini dapat kita lihat di dalam Injil Lukas 1, ayat yang ke-35. Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, Anak Allah." Pemahaman mengenai ajaran Gereja Katolik tentang Bunda Maria tidak terlepas dari apa yang dipaparkan dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, yang juga diteruskan di dalam tradisi suci, yang dapat diterangkan sebagai berikut. 1. Peran Bunda Maria telah digambarkan di dalam kitab Perjanjian Lama. Dengan melihat tipologi, kita dapat melihat kaitan antara penggambaran atau nubuatannya di Perjanjian Lama, dan penggenapannya di dalam Perjanjian Baru. Inilah salah satu nubuatan dan penggenapannya tersebut. Yesaya 7, ayat ke-14. Sebab itu, Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya, seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Surat Yesaya 7 ayat ke-14 ini adalah merupakan kitab Perjanjian Lama yang menubuatkan tentang peran Maria, yang kemudian digenapkan di dalam kitab Perjanjian Baru, dalam Injil Matius 1, ayat ke-23. Sesungguhnya, anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti, Allah menyertai kita. Dan, Injil Lukas 1, ayat ke-35. Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau, sebab anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, Anak Allah." 2.
Peran Bunda Maria disampaikan secara eksplisit dan nyata di dalam kitab suci Perjanjian Baru, yakni Kitab Injil. 3. Peran Bunda Maria kemudian banyak disampaikan oleh tradisi suci, yaitu dari ajaran yang disampaikan oleh para bapa gereja, dan yang dilestarikan juga dalam liturgi suci, dan oleh pengajaran magisterium, yang menunjukkan bahwa Bunda Maria selalu menjadi bagian dalam sejarah kehidupan gereja Katolik di sepanjang zaman. Itulah alasan dasar diaplikasikannya channel Anak Bunda ini. Selain itu juga, kami akan mengedukasi kisah-kisah Bunda Maria berdasarkan fakta dan sejarah yang ada, serta narasi-narasi dari sumber yang terpercaya, dan juga nanti kita akan mengunjungi dan mengenali beberapa gua-gua Maria dengan kisahnya yang menarik, yang ada di wilayah Indonesia maupun di luar Indonesia. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudari-saudara, semoga apa yang akan kami edukasikan tentang Bunda Maria ini, dapat makin mempertebal keimanan kita terhadap Tuhan Yesus melalui Bunda Maria, et Jesum per Mariam. Terima kasih. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.